Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang mumi. Nah, ketika dengar kata mumi kan kita pasti kepikiran dengan Mesir kuno ya. Sebenarnya mumi itu adalah teknik pengawetan mayat yang dilakukan untuk mencegah mayat tidak membusuk dan juga tetap berada pada kondisi awalnya. Teknik untuk menciptakan mumi disebut mumifikasi. Nah, mumifikasi ini ada yang dilakukan baik secara alami maupun secara buatan. Apa sih tujuan dari mumifikasi? Di antaranya adalah kepercayaan bahwa roh orang mati akan kembali ke jasadnya pada suatu hari nanti, sehingga diperlukan sebuah teknik khusus untuk menjaga supaya jasadnya tidak rusak. Dan selain itu juga untuk menghormati jasa-jasa dari orang yang telah meninggal tersebut. Mumifikasi secara alami terdapat terjadi dengan lingkungan yang ideal, di antaranya lingkungan yang terlalu kering, terlalu dingin, atau kondisi tanah yang terlalu asam ya, atau pH tanah, juga kondisi tempat yang nihil oksigen. Hal ini didukung oleh bukti-bukti penemuan mumi di daerah tanah berawa, tanah kering seperti gurun pasir, maupun di puncak gunung, khusus gunung salju ya, gunung salju yang kondisi sangat dingin. Untuk mumifikasi secara buatan biasanya menggunakan ramuan-ramuan khusus yang bertujuan untuk menjauhkan jasad atau mayat dari bakteri, dari kuman maupun hewan pengurai lainnya. Biasanya yang digunakan itu diantara adalah garam dan juga ramuan-ramuan khusus lainnya. Ada beberapa kasus tentang penemuan jasad atau mayat yang menggunakan teknik mumifikasi. Yang pertama adalah The Tolun Man, suatu jasad atau mayat yang ditemukan di tanah berawa di sebuah desa di kota Denmark pada tahun 1950. Awal penemuan, warga mengira itu adalah korban pembunuhan karena di lehernya itu ada jerat tali ya. Dari hasil penelitian ditemukan kalau mayat itu kurang lebih berusia 2000 tahun. Pertanyaannya adalah, mengapa mayat yang berusia lebih dari 2000 tahun tidak mengalami pembusukan sama sekali? Jawabannya dikarenakan adalah kondisi tanah berawa yang mengandung senyawa tanin. Nah, senyawa tanin ini membuat tanah sangat asam, tanah sangat minim oksigen. Selanjutnya adalah penemuan Doodzi atau manusia es yang ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991. Kondisinya adalah mayat mengalami mumifikasi dalam kondisi terperangkap dalam es, lengkap dengan pakaian berburunya. Dan yang ketiga adalah penemuan mumi Tutankhamun, salah satu Firaun atau penguasa Mesir kuno, yang dimakamkan lengkap dengan harta bendanya, ditemukan pada tahun 1922 oleh Howard Carter. Untuk kasus Tutankhamun, secara sederhananya mumifikasi dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya adalah mengeluarkan organ dalamnya, kemudian tubuh dibaluri garam sekitar 40 hari, kemudian dibaluri oleh minyak wangi dan juga getah pohon khusus. Setelah itu dibebatkan perban kurang lebih sampai 7 lapis, seperti itu terus gitu, yang makan waktu sekitar kurang lebih 2 minggu. Nanti setelah sudah siap, dimasukkan ke dalam wadah khusus atau kita kenal sarkofagus, baru bisa dimakamkan. Sehingga tidak sembarangan orang yang dapat mengalami mumifikasi secara buatan. Kalau untuk kasus secara alami berbeda ya, itu insidental. Ternyata di Indonesia juga ada tradisi mumifikasi seperti yang dilakukan oleh suku Toraja, di mana jasad tokoh adat atau seseorang yang dianggap terpandang itu dia akan dibaluri oleh ramuan khusus, kemudian disemayamkan di dalam tebing gunung. Nah, upacara kematian ini disebut namanya rambu solo. Per 3 tahun sekali itu nanti jasad tersebut akan diturunkan, dibersihkan, diganti pakaiannya, yang kita kenal nanti upacara mak nene. Kemudian juga ada di suku Dani Papua, di mana mayat kepala suku atau orang yang dianggap berjasa seperti pahlawan itu, organ dalamnya dikeluarkan, kemudian dibaluri oleh minyak khusus, dibuat posisi demikian rupa, dan disemayamkan dalam honai atau rumah adat mereka, dan diasapi kurang lebih dalam jangka waktu tertentu, sekitar sebulan kalau nggak salah. Nah, setelah jasad mengering, sudah tidak ada cairannya lagi, baru jasad dikeluarkan. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang mumifikasi yang ada di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.